Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah mengadakan rapat dengan perusahaan industri pengolahan tapioka, para petani serta beberapa OPD membahas terkait dengan anjloknya harga singkong. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Subing Kantor Bupati Lampung Tengah Senin 16 Desember 2024. Setidaknya ada 7 perusahaan industri pengolahan tapioka yang hadir dalam rapat tersebut hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, di mana para petani mengatakan pihaknya tidak sepakat dengan kebijakan PJ Gubernur Lampung Samsudin jika harga singkong dikembalikan ke kebijakan tahun 2021 yaitu sebesar Rp900 per kilogram dengan pemotongan atau refraksi maksimal 15%. Para petani meminta pengusaha menaikkan harga singkong menjadi Rp1.500 per kilogram dengan potongan refraksi 15%. Namun para pengusaha merasa keberatan dengan permintaan para petani tersebut. Hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka kesepakatan berkenaan dengan harga jual singkong di Lampung Tengah. Nanti kita akan bahas sama-sama. Salam dan salawat senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Kemudian yang kedua, saya sampaikan bahwasanya Lampung Tengah ini adalah produksi singkong terbesar di Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 yang lalu kita mencapai produksi 2 juta ton. Pada kesempatan sore hari ini tentunya kita sama-sama bersepakat nantinya bagaimana mengupayakan peningkatan daripada perekonomian dari Kabupaten Lampung Tengah. Karena yang menanam singkong di Kabupaten Lampung Tengah ini seluruhnya adalah masyarakat Lampung Tengah dan petani Lampung Tengah. Untuk itu sebelum kita melanjutkan acara ini, kita berdiskusi nantinya, saya mohonkan pada yang hormat Pak Wakil Bupati selaku Bupati terpilih 2025-2030 untuk menyampaikan sambutan beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, tabipun. Yang saya hormati jajaran OPD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas Pertanian. Yang saya hormati dari perwakilan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, ada Pak Rijani dan Pak Agus. Yang saya hormati dari perwakilan perusahaan PT GGPC Lampung Tengah, PT Bumi Waras Terbang Besar, Bumi Waras Gunung Batin, CP Sinar Makmur Sejahtera, PT Tetko Agri Makmur, PT Sinar Pematang Mulia, PT SAS. Terima kasih, dan kepada perwakilan petani juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir di sini memenuhi undangan kita semua, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, tentunya sebuah undangan mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan undangan kali ini adalah bersama-sama untuk berpikir, bersama-sama untuk berembuk, bersama-sama untuk berdiskusi, dan tentunya nanti bersama-sama untuk mengambil keputusan yang baik untuk kita semua yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Sudah diberikan gambaran oleh Bapak Asisten tadi bahwa mayoritas masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini mayoritas petani singkong. Kondisi hari ini banyaknya cerita masyarakat yang menyampaikan bahwa dari hasil tanamnya dengan harga yang ada itu mereka mendapatkan kerugian karena produksi dan hasil jual ternyata masih tidak bisa menutupi ongkos mereka memproduksi singkong. Dan tentunya ini menjadi kewajiban kita semua yang ada di sini
menjadi kewajiban kita semua yang bisa berbicara dan berdiskusi di ruangan yang ber-AC ini. Menjadi kewajiban kita semua yang di sini yang mestinya kita melihat dari produksi per tahun singkong yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang tahun 2023 kemarin sampai 3,8 ton, dan saya sempat ngintip sebentar datanya tadi, ternyata setiap tahun produksi singkong di Kabupaten Lampung Tengah naik sekitar 0,5 juta ton per tahun ya. Ini merupakan sebuah semangat petani-petani kita, semangat mereka untuk bisa menanam lebih baik lagi, karena kita pahami tanah itu nggak mungkin bertambah. Penambahan jumlah tonase yang ada itu karena teknik dan metode yang mereka pergunakan lebih baik lagi, karena mereka paham, mereka tahu, mereka harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Semangat yang ada di para petani itu tentunya harus kita hargai. Di sini saya memahami juga bahwa dalam mengambil keputusan harus memandang semua sektor, memandang dari sektor petani, memandang dari sektor pengusaha tapioka. Tapi kita di sini tentunya harus juga memikirkan pada saat mereka berteriak, Bapak harga singkong kami tolong, Bapak harga singkong kami tolong, Bapak harga singkong kami tolong. Kalau seandainya yang dia berteriak itu bukan petani, mereka yang berteriak itu adalah para perwakilan atau orang yang mendengar saja, mungkin kita masih bisa melakukan telaah sebenarnya problem permasalahannya apa. Tapi pada saat kita sudah mendengar langsung ternyata benar-benar petani yang berteriak ini, tentunya kita harus mengambil langkah untuk menghargai apa yang sudah dilakukan petani yang sudah berusaha sampai sekarang bisa menaikkan produk dari singkong mereka di tengah-tengah masyarakat kita yang ada. Adapun undangannya di sini menindaklanjuti keputusan PJ Gubernur yaitu tanggal 12 Desember 2024, yaitu menetapkan harga Rp900 potongan minimal 15%. Apa maksimal ini Pak? Minimal 15%. Nah, berkaitan dengan ini ya kita sama-sama kupas yang seperti dikatakan Pak Bupati kita tadi. Coba Pak kita sama-sama telaah di sini Pak ya. Misal dia harganya 900 itu yang tertera Pak ya, dengan potongan 15%, ongkos mobil saat ini lebih kurang Rp8 dari lokasi ke pabrik. Rp80. Kemudian kuli itu Pak ongkosnya Rp90. Rp90 itu kuli masih Pak jalur es, Pak jalur gorengan, itu kita bulatkan di angka 100 Pak ya. Nah kemudian izin Pak Kepala Dinas Pertanian, rata-rata petani kita menghasilkan 1 hektar berapa ton Pak? 25 ton Pak ya. Kalau dia 25 ton dari hasil 900, harga 900 tadi potongan 15%, diambil ongkos mobil 50, kuli 100, itu harganya yang diterima petani itu 585. Nah 585 seperti dikatakan Pak Kadis itu kita ambil rata-rata itu 25 ton itu uang yang didapat petani itu 14.625. Betul. Ada juga yang menghasilkan 60 ton, betul. Ada yang 30 ton, betul. Kita ambil rata-rata 25 sampai 30 ton. Oke, kita ambil tadi 25 ton. 25 ton itu hasilnya 14.625. Ya. Nah, sedangkan kesepakatan PJ Gubernur kita mengikuti keputusan kesepakatan Gubernur 2021 yaitu Bapak Arinal. Nah, kita telah kembali ke belakang. Waktu itu ongkos pajak naiknya. Saya yakin waktu itu ongkos pajak itu lebih kurang masih 400.000 per hektar karena solar belum naik. Saat ini solar naik. Nah, saat ini juga ada inflasinya dari tahun 2001 sampai dengan saat ini. Nah, ini kita kembalikan tadi Pak ya. Kalau dia 14.625, kita tanya petani, modal petani baca berapa, semprot berapa, muku berapa Pak. Itu lebih kurang Pak, saya sudah konsultasi dan juga saya secara kebetulan menanam singkong, petani itu lebih kurang modalnya itu 10 juta Pak. Lebih kurang 10 juta Pak ya. Nah, dengan hitungan 10 juta ini kalau kita dapat pupuk subsidi Pak, dengan terbitnya Permentan nomor 10 tahun 2022, pupuk subsidi hanya diberikan pada pajale, padi, jagung, kedelai. Nah singkong nggak dapat Pak ya. Selama ini kami dan rekan-rekan termasuk Pak Jumali juga memperjuangkan supaya bisa dapat subsidi agar pupuk subsidi itu diberikan kepada pajale, padi, jagung, kedelai, singkong. Tapi sampai hari ini Pak itu belum terrealisasi.
terakhir kami kedatangan waktu itu dari Ketua Komisi 4 di Mobalang, siapa Pak namanya Pak Sudin, itu menjanjikan itu 2023 sampai hari ini belum. Nah tapi info terakhir Pak, tahun depan insya Allah kita akan dapat pupuk subsidi yaitu NPK singkong. Kalau saat ini harganya satu sak lebih kurang itu 500.000. Petani nggak mampu beli Pak 500.000. Tapi mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan pupuk subsidi. Nah kembali lagi ke harga ini Pak, dengan uang yang diterima kita 14.625 itu tadi kalau bisa dapat pupuk subsidi Pak ya. Nah dikurangi 10 juta kita hanya sisanya 4.625. Ini kalau lokasi kita nggak kita hitung sewa Pak. Kalau secara hitung-hitungan dagang ini harus kita hitung sewa Pak. Hitungan sewa itu Pak, itu sekarang minimal tuh 5 juta Pak sewa itu. Itu nggak ada Pak sekarang lokasi yang mau disewakan. Sebab tebu Pak, sekarang bisa balik 7 sampai 8 juta. Nah itu juga kepada pimpinan perusahaan tolong dipertimbangkan kami. Nah jadi seperti yang dikatakan Bupati tadi, petani mengatakan rugi itu betul Pak. Nah jadi dari hasil hitungan-hitungan ini tadi 14.625 dipotong modal 10 juta, sisa 4.625 ini kalau 25 ton. Nah kalau dia dipotong lagi hitungan sewa, nggak ada Pak petani. Nah ini dibagi 12 bulan, dia mau makan apa Pak? Nggak bisa makan. Nah berkaitan dengan ini teman-teman, kita diundang sini kita bahas. Setuju nggak kita? Ini harga minimal 900 potongan 15%. Jadi pada kesempatan ini apa yang disampaikan Pak Rijani tadi betul Pak. Kami berjuang ini mulai tahun 2020-an Pak. Ini Pak. Bukan hanya masalah apa namanya harga, kami sampai masalah pupuk, bagaimana kami meningkatkan produksi. Teman-teman ini kalau harga segini kita naikkan aja produksinya, bagaimana caranya? Sampai saya buat organisasi Pak. Dan ini resmi Pak, kami sudah lengkap dengan kami dan diresmikan oleh Kementerian RI. Pajak pun kami ada, yaitu Perkumpulan Petani Tembikar Indonesia. Kemarin saya sudah silaturahmi bapak-bapak, kalau ada rekan atau cabang yang di wilayah timur Pak, maksud saya daerah seperti timur ya, dari seperti banyak sono, saya sempat keliling Pak, saya silaturahmi sekali lagi, bukan apa-apa, termasuk SPM saya hadir, saya datang waktu itu, tapi nggak ada yang saya Pak. Waktu itu hanya security dengan saya, tapi saya tinggalkan berkas saya. Maksud saya tidak ada lain Pak, memperkenalkan. Jadi betul yang disampaikan Pak Rijani tadi, itu kalau kami mendapat pupuk subsidi, karena siasat kami sekarang ini, kebetulan kami ada PPL di wilayah masing-masing. Akhirnya apa coba? Berbohong Pak kami petani singkong, karena subsidi dicabut. Kalau kami beli dengan seperti kita Pak Rijani tadi, pupuk NPK singkong itu 530-an sekarang Pak harganya. Kalau kami beli yang lebih hebat lagi, Mutiara lebih hebat lagi harganya, lebih mahal lagi. Nah kalau kami paksa pakai itu, gimana Pak? Habis Pak Po aja yang enak bapak-bapak. Nah, maksud kami kan kita bapak enak, kami enak, bapak untung, kami untung tuh. Jangan sebelah berat sebelah Pak, ya Pak ya? Nah, jadi itu harapan kami selaku petani. Ini hari ini saya bawa Pak, sengaja saya bawa contoh. Ini kebetulan ini, tapi orangnya nggak hadir di sini. PT Bangun Makmur yang ada di Budi ini. Kebetulan Pak, saya tinggal di Buyut Pak. Saya tinggal di Buyut Budik, rumah saya, rumahnya depan masjid yang kemarin rontok itu kubah depan rumah saya. Ini singkong umur 10 bulan, potongannya 33%. Luar biasa. Sudah itu singkong 5 bulan, potongan 30%. Logika aja, menurut kami kan yang umur 10 bulan kan acinya kan lebih bagus Pak. Harusnya kan, ini kok begini kata-katanya. Cuma udah kita tahan. Ini saya sengaja ambil, ini notanya Pak. Saya bawa nota kita yang terakhir. Nah ini orangnya ada, nanti saya kasih kesempatan beliau ngomong dan dia cerita tadi langsung. Jadi bukan hanya kata saya katanya gitu. Nah terus yang selanjutnya Pak Bupati, kami laporkan Pak Kadis, Pak Asisten. Saya kemarin keliling di wilayah timur itu Pak, di daerah kita. Ada yang itu nggak ada pakai seperti ini. Yang pakai seperti ini itu Bumi Waras. Ini Bangun Makmur ini terus apa? Yang lain Pak ada yang kami temukan seperti kertas papir notanya Pak. Jadi kertas putih selebar begini, ya Pak. Di stempel pasar itu Pak, nama perusahaannya ditulis berat bruto sekian, berat bersih sekian, ini sekian. Nah ini kan ini maaf apa ya, manusia ini kan selalu digoda oleh setan,
Pak, maaf yang Islam ini ya, oleh setan. Nah kalau supirnya tergoda oleh setan, notanya diganti dia, lo bisa apa Pak? Petani Pak. Lo bisa aja bikin stempel di pasar aja bisa, cuma 25.000 Pak. Kertasnya bikin aja digunting mana itu maksud kami. Jadi kami ini salah satu keluhan. Ada lagi Pak namanya DRB 1 rupiah. Saya lupa nama perusahaannya, saya catat. Mobil kecil Pak Bupati tidak boleh Pak jual di pabrik. Nah kan itu kan harus jual ke lapak. Nah saya bilang begitu. Nah makanya sampai kami sampaikan belum merdeka rakyat kita ini. Kita harus ditekan oleh pihak tertentu harus jual ke lapak. Nanti lapaknya buat mobil besar. Nah ini Pak, ini keluhan banyak. Nah, muncul seperti ini Pak Bupati. Jadi kami mohon apa yang disampaikan oleh Pak Rinjani tadi betul. Saya sampaikan Pak, saya ikut Pak kesepakatan 2021. Yang hadir di sana Pak nggak banyak, sedikit waktu itu. Jadi di sana itu Pak hasil kemarin itu Pak rapaksi kurang dari, bukan minimal, ingat itu ya, kurang dari 15% Pak. Jadi bukan minimal Pak, berarti maksimal berarti kan? Nah 15 ke bawah, bukan maksimal Pak. Ada yang jawab tadi saya dengar, cuma saya nggak dengar siapa yang jawab. Jadi bukan minimal Pak. Potongan rapaksi kurang dari 15%. Nah itu kesepakatan 2021. Rapatnya di Mahan Agung Pak, dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Saya ikut hadir di situ Pak. Ya, yang saya hormati Pak Ardhito, Pak Rizali dan rekan-rekan pejabat di Kabupaten Lampung Tengah. Menindaklanjutin terkait pembahasan kita kesepakatan harga singkong. Mari kita coba lihat dulu sejak 2011 itu harga singkong sampai dengan saat ini trennya terus naik Pak. Di tahun 2011 itu harga di 700-an dan saat di tahun ini kalau kita lihat rata-rata harga beli dari Januari sampai November itu di 1.400 kalau kita lihat rata-rata. Jadi sudah ada kenaikan 2 kali lipat dari harga di tahun 2011. Dan kemudian kalau saya melihat dari sisi Umas Jaya, penurunan harga di Desember ini sepertinya hanya momentum Pak, karena kebetulan petani panen berbarengan di Desember, sehingga otomatis hukum pasar supply demand. Ketika barang banyak, otomatis harga turun. Begitu juga dengan penjualan tepung tapioka. Ini impact dari harga di awal tahun, Januari, Februari, Maret, itu harga sangat tinggi. Mungkin Bapak-Bapak di pihak perusahaan bisa menginformasikan. Harga itu bisa sampai 2.000, 1.700. Itu yang menyebabkan beberapa petani, misal petani jagung, petani tebu, ada yang rotasi ke petani singkong. Imbasnya apa? Di 8-10 bulan kemudian, yaitu di Desember. Kalau menurut saya, kondisi Desember ini hanya momentum dan kalau melihat pergerakan per tahun itu akan terus naik Pak. Mungkin informasi dari saya itu dulu. Terima kasih Pak. Saya sudah menyimpulkan mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi bahwa kendalanya memang terlepas kita panen raya, supply yang berlebihan ke pabrik, Bapak tidak pernah mencuplik rendemen memang sedikit turun. Secara tidak langsung, tapi Bapak tidak menyebutkan bahwa terjadi impor tepung tapioka. Bapak tidak menyebutkan seperti itu, tapi tepung di luar negeri. Nah, tetapi kalau memang kendala itu impor, berarti letak persoalannya muncul di Menteri Perdagangan. Kenapa memasukkan impor tepung tapioka? Itu kita petani yang tahu. Karena memang kita harus benar-benar peduli. Karena Lampung Tengah ini 80-70% petani singkong. Kami ini adalah 5-6 kabupaten kota yang tergantung dengan singkong. Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, Lampung Timur. 6 kabupaten ini yang sangat tergantung dengan singkong. Kalau masyarakat lain seperti Tanggamus, Pringsewu nggak ada urusan dengan singkong Pak. Nah maka kami sampaikan ke kawan-kawan yang lain, kita menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pihak pengusaha pada sore hari ini, bahwa selain masalah rendemen memang sedikit turun, tetapi faktor impor tapioka yang masuk ke Indonesia. Dan pernyataan Bapak harus jelas, jangan katakan tepung di luar negeri, impor masuk. Jadi pernyataan Bapak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau kami bilang impor masuk, siapa yang mengatakan impor masuk? Bingung lagi kami gitu loh. Nah itu Bapak Bupati, terima kasih. Jadi harapan kami, kalau untuk singkong yang baik, itu kasih bersih 1.000 lah. Garuda yang umur 10 bulan. Kalau Bapak Rinjani tadi, itu kan menyampaikan gini, harga yang baik belum beliau minta, tetapi berbicara acuan yang diinstruksikan gubernur, bapak-bapak perusahaan aja belum memenuhi, gitu Bapak Rinjani maksudnya tadi. Jadi kami wakili singkong, kalau memang banjirnya impor masuk
ataupun penyebab dari rendemen kurang, untuk singkong yang berkualitas baik ataupun rendemen baik kasihlah di harga 1.000 untuk di saat ini. Kalau memang nanti sudah membaik ya kita baiki sama-sama, jangan berpatokan di 900 karena di 900 tidak akan ketemu semuanya hitungan. Nah itu bapak-bapak, tetapi yakin di saat nanti pasokan singkong sawah ini habis, percaya saja bapak akan berlomba-lomba naikkan singkong. Yang kami harapkan di saat panen raya ini kepedulian bapak tolong, karena tepung tapioka yang bapak hasilkan adalah bukan barang yang dihasilkan hari ini dijual hari ini, bukan. Bapak ada stok gudang yang bisa bapak lepas di saat harga tapioka nanti baik. Jadi perhatikan itu, tolong kami juga diperhatikan. Terima kasih. Itu kan kata Pak Gubernur, kita mengikuti dulu sementara, katanya kan kesepakatan ini ya, waktu di zaman Pak Arina di Mahal Agung itu ya Pak, makanya rame seperti itu Pak, karena kesepakatan itu sudah nggak bisa lagi kita lakukan sekarang. Nah, gitu. Ini terserah, ini saya Pak ya, ini Pak Astor sudah menyampaikan tadi, saya mewakili dari Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia Pak, terus terang aja saya tetap mengajukan untuk ini saya. Yang lain silahkan, ya, yang lain silahkan. Karena aspirasi dari bawah menyampaikan saya menyampaikan itu Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Maaf Pak, kami juga ikut menjaga kondisivitas di Lampung Tengah ini Pak. Saya ajukan apa ya, saya ucapkan Pak ya, saya tetap minta harga 1.500, potongan 10-15%. Itu dari kami. Nah, kalaupun ada yang lain nanti silakan. Tapi saya pada hari ini saya mewakili Perkumpulan Ubi Kayu dari petani, mewakilkan pada saya minta 1.500 potongan 10-15%. Itu Pak yang kami sampaikan. Nah ini kan usulan Pak ya. Yang lain mau yang ini nanti itu seperti anak, kita kan punya pemimpin di sini. Silahkan. Nanti kan kami lihat nanti. Tapi saya mau berangkat tadi Pak, telepon sana, telepon sini, mereka tetap seperti itu Pak. Oh ya sudah, saya sampaikan ini. Nah, jadi itu aja ya Pak. Terima kasih. Karena ini juga sudah menjelang sore, nggak ada titik temu sepertinya kalau terus kita melebar kemana-mana. Tadi kan kita sudah simak bersama teman-teman petani, teman-teman investor juga. Ketentuan PJ 900 itu kan di tiap perusahaan rendemennya beda-beda Pak. Seperti di tempat kami antara 25 sampai 30. Kalau memang dia bagus singkongnya, saya kasih 25, ketemu harganya di atas 900. Tapi kalau singkong yang tadi, singkong sawah usianya belum cukup, ya kita kasih yang paling punishment untuk petani supaya dia tidak lagi kirim singkong yang jelek. Atau biasanya solusinya, Pak mohon maaf rendemennya sekian, mau diterima apa tidak? Kami sangat tawarkan, tidak semena-mena kami terima. Dan kalau petaninya bilang, ya Bu saya ambil lagi, saya tarik balik, nggak jadi, ya kami monggo juga gitu loh. Nah saya pikir supaya kita ketemu tidak berlarut-larut, kita mungkin sepakati saja keputusan PJ Gubernur yang 2021 dulu, sambil melihat perkembangan seperti apa. Karena toh rendemen dari teman-teman pasti ketemu Pak, antara 15, antara 20 pasti ketemu jalannya. Ada yang di angka 9,5, ada yang 9,32. Karena bagaimanapun juga ini kan semua mesti terus berjalan. Kita berharap kondisi membaik, semua bisa kembali normal. Nah itu yang dari saya Pak, terima kasih. Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya yang juga selaku Bupati Lampung Tengah terpilih periode 2025-2030 dalam memimpin rapat tersebut dengan kesepakatan antara para petani dan juga para pengusaha, akhirnya bersepakat yaitu meningkatkan produktivitas ubi kayu dalam upaya meningkatkan pendapatan kesejahteraan para petani ubi kayu di Lampung Tengah. Para pengusaha tepung tapioka menyepakati akan terbuka dalam melaksanakan transaksi ubi kayu. Selanjutnya, para pengusaha industri tapioka akan melaksanakan kemitraan dengan para petani yang saling menguntungkan. Pembelian ubi kayu minimal dengan harga 900 per kilogram dari petani ubi kayu. Para pengusaha industri tapioka akan membentuk forum komunikasi pengusaha tapioka untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta OPD terkait akan melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan pada kualitas ubi kayu di Lampung Tengah. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari
pengusaha baik dan kawan-kawan dari pihak petani yang hari ini sudah bersama-sama berpikir bersama-sama. Saya di sini akan membacakan berita kesepakatan yang perlu dipahami. Di sini adalah kesepakatan dari perusahaan tapioka yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Karena pada hari ini aspirasi petani masih akan kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Di sini hanya untuk memperjelas dari pergub yang sudah dikeluarkan oleh Bapak PLT Gubernur. Saya mohon izin untuk membacakan dan saya mohon maaf kalau saya hasil keputusan pada hari ini belum bisa memuaskan semua pihak. Inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara kesepakatan harga jual ubi kayu di perusahaan tapioka Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini Senin tanggal 16 Desember 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi semua stakeholder yang terkait dengan produksi tanaman ubi kayu serta harga penjualan ubi kayu di semua pabrik tapioka di Kabupaten Lampung Tengah. Adapun peserta rapat terdiri dari perwakilan pemerintah, 5 dinas instansi terkait, asosiasi petani singkong, perusahaan tapioka. Pembahasan tersebut menyepakati antara lain: 1. Pemerintah kabupaten dan instansi terkait menyepakati bersama dengan pengusaha industri tapioka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ubi kayu dalam upaya meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah. 2. Para pengusaha industri tapioka menyepakati akan melakukan keterbukaan dalam transaksi ubi kayu dengan menggunakan peralatan pengukuran kadar aci pati yang akurat yang bisa diketahui oleh kedua pihak. 3. Pengusaha industri tapioka menyepakati akan melaksanakan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan petani ubi kayu. 4. Pengusaha industri tapioka menyepakati pembelian ubi kayu minimal 900 per kilogram dari petani di Kabupaten Lampung Tengah. 5. Pengusaha industri tapioka menyepakati akan membentuk forum komunikasi pengusaha tapioka Kabupaten Lampung Tengah sebagai wadah koordinasi antara para pengusaha dengan stakeholder terkait. 6. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan instansi teknis akan melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, dan pengembangan ubi kayu terkait kualitas dan kuantitas produksi di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila ada hal-hal yang kurang, mari kita laksanakan dan sepakati dan kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih. Gunung Sugi, 16 Desember 2024 yang menandatangani 7 perusahaan dan 5 dinas dari Kabupaten Lampung Tengah. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, dengan hasil kesepakatan ini kan petani kan tetap ingin harga singkong naik Pak. Kedepannya gimana Pak? Ya, hari ini kita memanggil kedua belah pihak, baik perusahaan maupun para petani, untuk duduk bersama, mencari pemecahan bersama. Memang mungkin keputusan hari ini belum bisa memuaskan semua pihak, tapi ini adalah keputusan yang terbaik dan keputusan yang harus diambil untuk Lampung Tengah. Kita menyepakati antar perusahaan tapioka bahwa harga singkong minimal di Kabupaten Lampung Tengah Rp900 hitungan tanpa refraksi. Berapa perusahaan yang datang hari ini? Hari ini perusahaan yang datang 7. Tanda tangan semua Pak? Semua tanda tangan. Untuk yang perusahaan yang nggak datang Pak, apa menyepakati atau tidak? Semua perusahaan yang tidak datang tertulis di situ bahwa itu kesepakatan dari 9 yang diundang. Kalau 2 nggak datang ya 2 yang harus ikut dengan keputusan 7 yang ada. Kedepannya Pak untuk petani Pak, harga naik Pak, upayanya? Tentunya kita harus berkoordinasi dengan pihak baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri dan semua pihak yang ada, termasuk juga ke Gubernuran untuk tetap berusaha memperbaiki ini lebih baik lagi ke depannya, karena keputusan hari ini belum merupakan keputusan yang bisa memuaskan petani. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Dari Lampung Tengah, jurnalis Dapika TV mengabarkan.